Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami dalam satu minggu ini. Pada hari Sabtu ini, penghujung minggu ini, kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 diambil dari dalam bahasa Batak Psalmen Bidu 110 ayat 165. Mardame situtudo akan namakaholongi patikmi jala dang adong partuk Tuhan di nasida. Dalam bahasa Indonesia, Mazmur 119 ayat 165. Demikian firman Tuhan, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu, orang hidup dalam masyarakat adat jarang sekali dapat memilih dan menentukan sesuatu secara pribadi. Peran dan tugas masing-masing orang ditetapkan menurut kelamin, umur, kedudukan, dan keluarganya. Pada masa sekarang,
Kita dapat menentukan sikap kita sendiri dalam masyarakat majemuk dan memilih sekolah, tempat tinggal, jumlah anak, pergaulan, sikap politik, bahkan agama. Kita bisa berkata, saya ingin, saya berpendirian, atau menurut pengalaman saya. Tetapi sering jalan yang kita pilih itu tidak sampai pada tujuan yang kita cita-citakan. Karena orang lain menghalangi atau mengecewakan, ataupun karena situasi dan kondisi, atau karena kita sendiri yang gagal. Kebebasan memilih memang menarik dan sekaligus menyebabkan makin banyak orang yang depresi, frustrasi, dan kehilangan arti serta tujuan hidup. Semakin maju masyarakat, maka semakin besar jumlah orang yang berusaha melupakan kekecewaan dengan meminum minuman keras, candu medsos, TikTok, game online, ataupun dengan bermain judi. Namun pemazmur memiliki sikap yang lain. Ia memilih firman Allah sebagai pegangan hidupnya dan berulang-ulang mengalami bahwa melalui Taurat, janji, ketetapan, dan sebagainya, Tuhan sendiri membuka jalan baginya. Di jalan itu ia merasa tentram. Melalui firman Tuhan, ia mengerti apa yang baik, adil, dan benar. Karena ia memegang firman itu, ia mengalami kesukaan, baik dikala seorang diri maupun dalam persekutuan dengan teman-teman seperjuangan. Dan ia memuji Tuhan bersama mereka. Pemazmur hidup dalam masyarakat majemuk. Ia menghadapi pembesar-pembesar yang menentangnya karena ia jujur dan kritis, serta tidak dapat dipermainkan dalam percaturan kuasa. Ia pun menghadapi orang seiman yang telah melupakan Taurat demi mencari kedudukan, harta, kuasa, kemajuan, sehingga mereka menganut nilai-nilai yang lain. Ia menghindari diri dari pencobaan itu dan memusatkan pikiran, perasaan, dan kehendak pada Taurat atau firman Tuhan. Mari kita meneladani sikap hidup pemazmur, yakni merenungkan firman Tuhan serta hidup sesuai dengan Taurat. Kita dapat melihat buah dari cinta akan Taurat Tuhan. Pertama, kita akan memperoleh ketentraman besar sekalipun diimpit oleh banyak masalah. Yang kedua, tidak ada yang membuat kita tersandung, sebab Taurat Tuhan tentu mengajar kita untuk selalu melakukan hal-hal yang benar. Itulah kekuatan firman Tuhan jika kita mau menghidupi dan melakukannya. Namun kita sendirilah yang menyusahkan hidup kita dengan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kemudian kita cemas, khawatir, dan hilang harapan. Kita tidak tahu kemana mencari pertolongan, karena kita jarang bahkan tidak pernah membaca firman Tuhan. Atau kita mungkin membacanya, tetapi lupa akan firman-Nya sebab tidak berakar. Oleh sebab itu, marilah kita tekun membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi cinta akan firman sehingga kita tahu kebenaran dan janji-janji Tuhan yang menuntun serta memberi ketenteraman, sukacita, dan pengharapan. Janji-janji Tuhan yang bisa menghidupkan jiwa kita kembali ketika kita menjadi takut dan khawatir dalam menghadapi persoalan hidup. Percayalah, jika kita setia merenungkan dan melakukan firman Tuhan, akan membuat hidup kita mengalami tentram dan tidak tersandung. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang kami dengar di hari ini, kami pun semakin dikuatkan untuk dapat merenungkan firman Tuhan serta hidup sesuai dengan Taurat Tuhan.
sehingga hidup kami pun bisa tentram sentosa dan tidak tersandung apapun. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepadamu memohon. Kiranya berkatilah ya Tuhan kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Kinanda Babalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Terkhusus juga di hari ini kami membawa keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah yang menghadirkan keturunan di tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang amat sangat dari kasih karunia-Mu ya Bapa. Demikian juga untuk anak-anak jemaat-Mu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya mendapatkan jodoh. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka pasangan hidup yang taat dan setia kepadamu. Juga kami sebagai orang tua, kiranya berkatilah apa yang kami kerjakan, agar dapat berbuah dengan baik yang dapat memperbaiki perekonomian keluarga, sehingga kami sebagai orang tua dapat mencukupkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, juga di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kiranya berilah kami hikmat dalam mendidik anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dan mampukanlah ya Bapa kami agar kami menjadi orang tua yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami. Saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu HKBP Delta Mas yang berada di luar kota yang jauh dari orang tua mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat yang baik bagi mereka untuk dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Demikian juga ya Bapa, anak-anak kami yang tinggal bersama kami, walaupun tinggal bersama kami tapi kami pun tidak dapat melihat ataupun mengawasi mereka secara penuh dalam waktu 24 jam. Tapi Engkaulah ya Bapa yang pimpin kehidupan mereka, yang memberikan kesehatan kepada mereka agar anak-anak kami ini pun bisa bertumbuh, berkembang, dan mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang kami tidak mengetahuinya. Engkaulah Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan. Dan yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkaulah ya Bapa yang berikan semangat yang baru. Dan demikian juga bagi yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan kepada mereka. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, ya Tuhan berikanlah mereka jalan keluar yang terbaik, untuk mereka pun dapat menyelesaikan setiap persoalan mereka. Demikian juga kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu di keluarga Amang M. Bakara, Inang Boru Siburian, Week Diaspora, di mana tepat pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, Engkau telah tambahkan umur kepada Inang Romince Mas Delina Boru Siburian atau Inang Nyonya Bakara Boru Siburian. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan panjang umur baginya, sehingga Inang pun dapat merasakan besarnya kasih karunia yang daripada-Mu. Demikian juga di saat ini kami berdoa untuk tim punggungan perempuan yang akan mengikuti perlombaan Martumba sedistrik 19 Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2024. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka, agar mereka pun bisa tetap konsisten dalam melaksanakan pelatihan-pelatihannya, sehingga pada saat perlombaan mereka dapat menampilkan yang terbaik dari mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga.
Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.